Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah pendapat jujur keluarga dan lingkungannya tentang kamu. Pendapat jujur keluarga dan lingkungannya tentang kamu. Ya, lingkungan ini bisa saja temannya dia gitu ya. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini pastinya. Dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram kalau kamu pingin energinya terfokuskan hanya untuk kamu. Oke? Teman-teman, namanya pendapat orang. Pastikan ada yang positif, ada yang mungkin kurang ya. Nah, saran Sora, tarik nafas, hembus nafas, tanggapi video ini dengan sesuatu yang lebih chill atau tenang ya. Nanti pembacaannya, kalau memang yang positif, ambil sebagai suatu pujian dan tetap dipertahankan. Kalau memang itu dirasa kurang baik ya, itu bisa dijadikan sarana refleksi diri untuk dijadikan perbaikan ya. Tapi kalau kamu merasa sedang tidak siap terima pembacaan apa adanya, silahkan kembali esok hari atau di hari dimana kamu sudah lebih siap dengar apa adanya, karena Sora tidak akan mengcoating apapun yang Sora baca. Sora akan baca apa adanya. Oke, itu aja ya teman-teman ya. Pikirkan satu nama ya, lalu pikirkanlah mungkin sekeluarganya, lalu pikirkanlah juga teman-temannya gitu ya. Kita lihat dulu ya apa pendapat mereka soal kamu, dan aku hari ini akan fokus gitu ya soal itu. Oke, yang pertama, pendapat mereka soal kamu. Nah, teman-teman, ini langsung kelihatan ya. Menurut mereka ya, kamu itu tampil dengan tampilan yang memang menarik gitu ya. Kamu itu cantik, atau kamu itu ganteng, good looking gitu ya. Terus mungkin juga wangi seperti bunga gitu ya gambarnya ya. Dan mereka juga melihat kamu tuh sebagai orang yang menawan ya. Jadi kamu tuh ada sisi menawan tersendiri, dan kamu juga adalah orang yang perhatian. Jadi mungkin banget mereka ngerasa kamu itu orangnya juga suka memberi ya. Jadi entah apapun itu, misalnya habis jalan dari mana, pulang dari mana, kamu akan suka beliin mereka mungkin oleh-oleh kayak gitu misalnya ya. Lalu kalau seandainya mereka ada yang ulang tahun, anggota keluarganya, kamu juga kasih hadiah atau udah sediain kue dan sebagainya. Intinya adalah mereka punya impresi kamu orang yang peduli dan caring gitu ya. Kalau yang Sora di sini suka membeli lah ya, nggak pelit juga ya, energinya juga menarik. Sora akan baca kartu ini mandiri ya. Lalu yang kedua, mereka juga melihat kamu sebagai sosok yang di satu sisi kamu adalah sosok yang sangat melindungi ya. Kamu itu bersifat keibuan atau kebapaan, itu bisa ya teman-teman. Kamu juga sebagai sosok yang di sisi lain itu bisa memberikan impresi sebagai seseorang yang posesif ya. Jadi mereka mungkin ngelihatnya kamu tuh penyayang, kamu melindungi dan menjaga, tapi di sisi lain kamu bisa ada unsur posesifnya ya. Mereka juga melihat kamu sebagai sosok yang kuat, sosok yang mengayomi, dan juga sosok-sosok yang selalu menyayangi ya. Dan terlihat sebagai sosok yang cukup mandiri, karena mungkin banyak dari kalian yang sudah bekerja dengan posisi yang lumayan bagus, mungkin sudah punya bawahan, atau memang kamu punya usaha sendiri ya. Kalau yang Sora lihat di sini ya, dan kamu itu di satu sisi juga mungkin sangat pintar untuk mengambil hati atau mengimpresi sosok ibunya ya. Jadi mungkin kalau orang ini punya ibu ya, calon mertua kamu atau mertua kamu ya, khususnya yang perempuan ya. Kak, tapi dia udah nggak ada ibunya loh, dia besarnya sama budenya. Ya udah, budenya itulah yang jadi ibunya ya. Kamu terlihat bisa mengambil hati ya, atau mengimpresi lah bahasa kerennya. Selain daripada itu ya, kamu terlihat sebagai seseorang yang cemerlang ya. Entah itu memang orang yang kelihatan banyak temennya, banyak networkingnya, mungkin keluarga dia atau teman-temannya juga tahu dari cerita dia atau dari langsung melihat gitu ya, kamu banyak networkingnya.
Dan kamu juga punya banyak impian dan harapan, kelihatan gitu ya. Orang yang punya impian dan harapan tuh akan hidupnya juga biasanya lebih dinamis, lebih mengejar mimpi. Jadi kalau ditanya ada keinginan apa, ada ini, ada itu gitu ya. Sifatnya dinamis dan seseorang yang optimis gitu ya. Kamu memberikan impresi kamu adalah seseorang yang optimis ya. Selain daripada itu, kamu juga terlihat sebagai seseorang yang sibuk gitu ya. Mungkin kamu tuh sibuk, ada aktivitas ini, ada aktivitas itu, banyak pergerakannya gitu ya. Dan sangat mungkin banget di sini kelihatan sebagai sosok yang mungkin menyukai anak-anak ya, karena ada yang di sini mungkin kalian tuh suka yang namanya anak kecil, khususnya bayi gitu ya. Karena stroke itu sering sekali dikaitkan dengan kehamilan atau baby gitu ya, atau mereka juga sudah ngelihat ya, kalau kalian yang sudah berumah tangga mungkin sudah mengidamkan untuk bisa segera punya anak atau punya anak lagi gitu ya, ataupun kalau yang belum menikah memang salah satu tujuannya untuk bisa menikah dan punya anak gitu ya. Dan yang pastinya kamu itu memberikan impresi sebagai seseorang yang setia ya, punya kesetiaan, punya loyalitas gitu ya. Kamu selalu setia, selalu mendukung, selalu amanah. Jadi kalau diminta tolongin sesuatu atau disampaikan sesuatu, kamu akan menjalankan janji itu. Nah, dari 5 kartu yang pertama, impresinya sangat positif ya teman-teman. Kita sekarang coba lihat lebih lanjut lagi. Maaf, ini belum aku ambil karena belum siap. Apalagi sih pendapat jujur dari keluarga atau lingkungannya soal kamu? Pendapat jujur dari lingkungan atau keluarganya soal kamu. Oke, kita lihat dulu ya. Yang pertama, teman-teman, kalau Sora lihat di sini, kamu itu kelihatan sebagai orang itu yang cukup punya rezeki yang bagus ya. Kalau Sora lihat di sini, kamu tuh kayak menurut keluarga dan lingkungannya, kamu tuh rezekinya bagus, keberkahannya bagus gitu ya. Kamu tuh kayak selalu beruntung. Ada aja nanti misalnya dapat bonus lah, terus kalau ikut permainan game atau dapat undian, kadang-kadang kamu juga selalu dapat gitu ya. Intinya adalah menurut mereka, kamu adalah secara keuangan dan finansial tuh stabil dan baik ya. Dan ada beberapa dari mereka yang merasa bahwa si orang ini nih, si dia ini dapetin kamu itu sebagai seseorang yang beruntung gitu ya, bisa dapetin seseorang seperti kamu ya. Karena memang mungkin kamu tuh sangat membawa keberkahan ya, mungkin secara energi juga energi si dia itu di bawah kamu, energi kamu lebih dominan sehingga kamu bisa membooster energi dia gitu ya. Kalau yang Sora lihat ya, jadi ada energi kemakmuran dan keberkahan yang mereka lihat ada di kamu. Oke. Dan kalau Sora lihat di sini, orangnya itu menurut menurut lingkungannya, kamu tuh adalah seseorang yang kalau sudah mengerjakan segala sesuatu itu harus sampai selesai, jadi tidak setengah-setengah. Jadi di sini ada nilai tanggung jawab yang mana menyelesaikan segala sesuatu itu harus sampai selesai. Jadi jangan kayak loncat-loncat, baru ngerjain ini sedikit, ditinggal gitu. Misalnya udah janji mau bantuin, baru setengah, bantuin bikin kue, belum kelar, udah ditinggal. Lagi bantu ini, belum selesai, udah ditinggal gitu ya. Tidak seperti itu. Jadi mereka melihat kamu tuh sebagai seseorang yang stabil untuk mencapai segala sesuatu sampai selesai ya. Dan juga terlihat sebagai orang itu yang punya banyak sekali pencapaian ya. Mungkin kamu punya prestasi juga gitu ya. Entah misalnya dapat karyawan teladan di tempat kerja, kamu ternyata dapat beasiswa dikirim sama tempat kamu kerja ke luar negeri, kamu juga mungkin lagi kuliah S1, S2, S3, saya nggak tahu ya. Intinya adalah mereka merasa kamu tuh punya sisi banyak pencapaian ya. Itu kalau yang Sora lihat. Dan kamu terlihat sebagai orang yang kelihatan orang yang banyak mau berkorban ya. Jadi ini adalah satu nilai pengorbanan kamu itu dilihat sama keluarga dan lingkungan dia ya. Jadi kalau kamu tuh selalu mengutamakan orang lain duluan, put other first ya. Jadi kamu tuh sering ya mengalah gitu ya. Ada apa-apa ya orang lain duluan aja gitu ya. Kamu tuh juga mau berkorban untuk mengalah dalam suatu situasi, keadaan, dalam hubungan gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Jadi kamu tuh orang yang mau untuk
menjadi hero gitu, artinya menjadi penolong gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak harus ada yang ngalah, ya udah kamu yang ngalah kayak gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, karena kamu itu punya orang yang dia lihat adalah kelihatan sebagai orang yang ikhlas gitu ya. Jadi kalau memang yaudah daripada ribet atau daripada daripada ribet atau ribut gitu ya, aku aja yang ngalah gitu ya. Misalnya mau pergi jalan-jalan ya gitu ya, tanggal segini dia bisa tapi kamu nggak bisa, kamu yang mengusahakan untuk yaudah aku aja dia yang ngalah gitu. Karena ada orang yang nggak mau, oh nggak mau, pokoknya kamu yang ngalah, kamu yang cari tanggal lah, yang ngikutin tanggal aku. Nah kayak gitu ya teman-teman. Tapi ada juga sisi kamu yang kelihatan tadi kan ya, ini udah Sora udah bilang, ini keulang lagi ya. Ada sisi kamu terlihat sebagai memberikan impresi sebagai seseorang yang sering posesif ya. Jadi apa namanya, mungkin tanpa sadar gitu ya, mungkin bisa saja dengan sadar atau tanpa sadar memberikan batasan sama pasangan kamu, baik langsung maupun atau secara tidak langsung gitu ya. Karena kamu tuh ada sisi suka tanpa sadar, mungkin karena memang mengayomi gitu ya, tapi ketika sudah overdosis itu kadang-kadang menjadinya mengatur ya, ini dan itu gitu ya, menjadi mendominasi ya, jadi memberikan batasan sama pasangan kamu. Oke? Kalau memang ini nggak benar, bagus, itu yang terbaik. Tapi kalau memang ada sisi yang benar, silahkan diambil sebagai koreksi. Soalnya udah kasih tahu ini ya, manusia itu nggak ada yang sempurna. Kalau sudah sempurna, kita sudah tidak ada di sini ya. Jadi ada sisi cemburuan ya, sehingga kamu tuh cenderung ada posesifnya dan bergantung sama pasangan kamu, dan itu terlihat gitu ya kalau kamu membatasi dia ini dan itu gitu ya. Yang berikutnya adalah kamu itu orang yang bold ya. Jadi ketika kamu tidak suka segala sesuatu atau ada hal-hal yang kamu mau suarakan, kamu akan cukup bold atau tegas menyuarakan itu. Jadi kamu orang yang speak up. Jadi bukan tipe yang enggeh-enggeh terus habis itu ngalah-ngalah, iya-iya aja gitu ya. Kamu akan orang yang ngomong apa adanya. Iya-iya, enggak-enggak gitu ya. Speak the truth bahasanya. Jadi orang yang kelihatan banget jelas dan tegas gitu ya. Nah, orangnya speak up, ngomong ya. Jadi bukan yang diem-diem di dalam hati, ditahan-tahan, tapi nanti misu-misu di belakang gitu ya. Tapi kamu kalau ada segala sesuatu disampaikan dan diutarakan. Jadi kamu cukup bold ya. Bold itu tebal, apa ya, berani gitu ya, bikin pernyataan. Nah, ini buat beberapa orang itu bisa terbuka teman-teman terima seperti ini. Ada yang bisa, ada yang enggak ya. Jadi kalau memang kamu silahkan analisa situasi keluarga dari atau lingkungan dari pasangan kamu. Apakah mereka orang yang cukup open minded gitu ya, atau memang orang mereka yang mungkin lebih konservatif. Misalnya contoh ya, kita kan berada di negara yang patriarki. Jadi perempuan itu ketika terlalu banyak bicara, misalnya contoh ya, kalau perempuan itu terlalu bicara to the point atau speak up, itu bisa disalahartikan sebagai membangkang, membantah, kurang ajar misalnya gitu ya. Nah itu kan beda dengan orang yang pikirannya mungkin lebih open. Nah jadi tolong disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan keluarga kamu juga gitu ya. Kan ada yang masih tradisional, jadi perempuan tuh harus banyak diam, nurut misalnya gitu ya. Jadi boleh menyuarakan, tapi tolong dilihat juga situasi dan kondisi dan keadaan ya. Karena ketika aku bicara, beberapa orang juga contohnya aku gitu, kalau aku bicara beberapa orang ngeliat, aduh Kak Sora keras banget ya gitu ya, karena aku tipenya speak up gitu, dan itu mungkin ya nggak semua orang bisa terima gitu ya. Terus kalau Sora lihat di sini teman-teman, di satu sisi lain adalah mereka itu banyak yang berempati ya sama hidup kamu, karena mungkin di sini kamu sudah banyak melewati masa-masa sulit di dalam hidup kamu ya. Kamu mungkin pernah kehilangan orang yang kamu cinta, orang yang kamu sayang gitu ya. Ada beberapa dari kalian yang juga mungkin harus besar atau dewasa dengan absennya sosok-sosok yang disayangin dalam hidup kalian. Jadi kalian tuh jadi mandiri gitu ya, karena harus banyak kesedihan ya yang dilewati, tidak punya siapa-siapa misalnya kalau yang Sora lihat di sini. Tapi mereka melihat kamu tuh sosok yang kuat. Atau ada juga dari kalian yang udah bangun usaha capek-capek tapi akhirnya gagal, tapi tetap kamu berusaha untuk berdiri. Tapi intinya adalah ada sisi mereka itu berempati terhadap situasi dan keadaan kamu. Kamu mungkin harus berjuang sendiri, harus survive sendiri, kamu menjadi pribadi yang kuat. Dan itu membuat kamu menjadi pribadi yang lebih kuat ya. Jadi kalau Sora lihat di sini ada situasi mereka juga berempati dengan keadaan kamu. Oke? Dan tuh, karena kalau Sora lihat di sini, mereka ngelihat kayak kamu itu banyak menghadapi, mungkin banyak dari mereka yang tahu ya,
cerita latar belakang kehidupan kamu itu juga nggak mudah gitu ya. Mungkin banyak yang harus melewati kesulitan, banyak yang harus melewati rasa sakit ya teman-teman gitu ya, karena banyak sekali pressure, banyak sekali hal-hal kamu nggak mudah. Mungkin kayak misalnya kayak kamu mau sekolah dulu, kamu harus biayain uang sekolah kamu sendiri, terus kamu juga mungkin harus kerja sambil kuliah misalnya, atau kamu juga harus membiayai misalnya adik-adik kamu kayak gitu loh. Jadi mereka tuh ngelihat di satu sisi ya, kamu ini ya hidupnya itu tough gitu ya, melewati banyak hal itu sehingga kamu jadi pribadi yang sekarang ya. Dan di sisi lain mereka juga lihat kamu tuh punya sisi yang positifnya, kamu tuh punya harga diri ya. Orang yang punya harga diri itu biasanya dia pengen menunjukkan sarana aktualisasi diri, tidak mau kelihatan lemah gitu ya. Tapi di sisi lain kamu tuh bisa kelihatan punya ego sendiri ya. Jadi kalau memang kamu punya satu keinginan dan terlihat berbeda dari yang lain, silahkan berhati-hati untuk mengatur diri, perkataan, dan perilaku supaya tidak dianggap sebagai sesuatu yang ego gitu ya. Karena kalau Sora lihat di sini, kamu tuh kelihatan, beberapa dari kalian tuh kayak kelihatan untuk menjaga jarak untuk orang bisa masuk atau kenal deket sama kamu gitu ya. Jadi kayak kamu tuh kayak sendiri gitu loh. Kayak ini kan castle. Castle itu kan bangunan tinggi ya, sendirian di kastil gitu ya. Sehingga apa namanya, kesannya tuh kayak susah untuk digapai gitu ya. Dan kita coba lihat sekarang ya. Kita tutup dengan vibrasi apa sih yang kamu berikan ke keluarga dan lingkungannya. Kira-kira vibrasi seperti apa yang mereka rasakan dari kamu. Energi kamu tuh seperti apa ya. Yang pertama adalah kamu itu pemaaf ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, mungkin kalau ada kesalahan atau apa, mereka bisa merasakan kamu punya energi kelembutan yang banyak membawa energi memaafkan ya. Jadi toleransi kamu tuh sebenarnya besar gitu ya. Dan tadi Sora lupa nambahin ya, pride itu juga di sini juga ada sisi yang dimana kamu tuh dalam tanda kutip jangan ditantang ya. Kalau ditantang tuh sering kayak ya udah aku harus nge-proof, jadi sisi keras kamu tuh keluar gitu ya. Itu yang mereka lihat. Tadi Sora tambahin lagi. Yang berikutnya, energi yang mereka rasakan dari kamu adalah mereka merasakan energi penerimaan ya. Artinya satu ya, kamu itu ada energi, memang kamu terkesan menjaga jarak, tapi kamu menerima orang lain ya. Energi kamu itu tidak membuat orang lain tidak nyaman karena ada energi penerimaan. Kamu berusaha menerima orang apa adanya ya. Dan kamu juga berusaha untuk membuat diri kamu tuh ngeblend atau bisa berbaur atau bisa berapa ya namanya, bergaul dengan keluarga dan lingkungannya dia gitu ya. Jadi itu yang ngebuat mereka juga ngerasa nyaman karena diterima. Kamu menerima mereka, kamu juga berusaha membuat mereka bisa terima kamu ya. Jadi sama-sama ada energi penerimaan, jadi energinya nggak nge-clash gitu ya. Dan yang pastinya tadi Sora udah bilang banyak sekali energi kesabaran di sini ya. Impresi yang mereka dapatkan dari kamu, vibrasinya adalah ketika ada kamu adalah ada perasaan ketenangan karena kamu membawa energi kesabaran ya. Energi kamu lembut karena penuh dengan kesabaran, dan kamu adalah energi yang bisa dipercaya. Ini trust, ini berhubungan dengan kesetiaan di loyalitas tadi ya teman-teman. Jadi membuat kamu tuh kayak ngerasa, mereka tuh ngerasa kalau mau cerita sama kamu bisa cerita, kalau minta tolong sama kamu atau ada keperluan sama kamu juga, kamu sosok yang bisa dipercaya. Itu yang sangat kuat energi yang mereka rasakan dari kamu. Dan juga mereka merasakan energi yang courage ya, energi yang menyupport, energi yang mendukung gitu ya teman-teman. Apa namanya, satu dengan yang lainnya. Kira-kira kayak gitu. Dan Sora akan tutup dengan kartu dengan nasihat ya teman-teman. Kita akan lihat nasihat untuk kamu masukannya apa ya setelah menerima banyak pendapat hari ini ya teman-teman. Waktu bergerak sesuai dengan jam semesta. Artinya apapun yang kamu sedang mungkin inginkan, kamu sedang harapkan, biarkan semesta yang membawa sesuai dengan waktunya dari semesta ya. Jadi jangan dipaksakan teman-teman. Belajar untuk menerima ada waktu dari semesta. Yang kedua, semua sudah ada jalannya, semua sudah ada waktunya, nyambung ya. Jadi kalau buat kamu yang sedang menunggu sesuatu terjadi, persatuan dengan dia, terhubung kembali, mendapatkan cinta dan sebagainya, ini semua sudah ada jalannya, semua sudah ada waktunya ya. Dan
Teman-teman, ini mungkin saatnya kamu mewujudkan apa yang kamu inginkan dan kamu maui ya teman-teman. Apa sih permohonan terbesar kamu? Ini saatnya kamu untuk mulai merealisasikan keinginan kamu. Minta energi semesta teman-teman. Dan ketika kamu meminta energi semesta, disitulah kamu memanifestasikan namanya. Dan untuk memanifestasikan itu teman-teman, silahkan dibeli gelang sunstone ini ya, gelang keberuntungan ikan, untuk membawa energi manifestasi positif, membawa energi rezeki, membawa energi keberkahan, membantu aura kamu jadi lebih positif gitu ya, membawa keceriaan, dan juga mungkin banget ngebooster mood kamu ya. Buat kalian yang sering nggak semangat, nggak antusias ya teman-teman, harganya 255.000. silahkan dibeli di Instagram Sora @sora_sarot. Batunya dari Sunstone, boleh di Google ya. Ini udah Sora booster dengan energi healing. Jadi yang kamu beli itu bukan cuma kristalnya, kamu juga beli programnya. Stok terbatas di Tokopedia 275.000. Kenapa lebih mahal? Karena ada biaya dari Tokopedia yang dipotong lumayan. Tapi ini juga bukanlah suatu jimat atau susukan. Bukan beli serta-merta semua jadinya tring langsung tiba-tiba datang. Ya ini hanyalah media pembantu. Kamu tetap harus bekerja, berusaha, dan berserah sama Tuhan. Harga belum termasuk ongkos kirim. Silahkan dipesan segera ya. Ini cantik banget. Dan termasuk yang limited edition juga, karena kalau habis ini udah habis, Sora tidak terima PO kecuali kamu belinya 50 buah. Karena aku ambilnya import, tidak bisa cuma pesan 1 atau 2 buah. Mohon maaf, Sora harus terus promosiin karena yang nonton video hari ini belum tentu nonton kemarin. Jadi Sora harus gaungin terus. Tahun depan pajak udah naik ya teman-teman ya, 12% ya. Jadi kalau mau beli sekarang, karena udah pasti kalau produk Sora nanti tahun depan pasti ada kenaikan juga ya. Tapi Sora tetap usahakan lah yang terbaik. Jadi silakan dibeli sekarang, belum bisa. Ini cantik banget kalau kamu lihat aslinya. Jadi ya kalau kamu mau booster keinginan kamu, nah pakai itu. Oke? Kamu tahu tidak, banyak sekali orang yang kagum sama kamu tuh. Jadi sebenarnya orang-orang tuh simpan kekaguman sama kamu, termasuk juga mungkin keluarganya dia dan lingkungannya dia ya. Dan yang terakhir, ketika kebosanan atau kemalasan menghantui, coba cari kembali apa yang membuat kamu bersemangat lagi. Jadi kalau kamu lagi jenuh, lagi bosen, lagi capek, lagi lelah. Nah, semoga pembacaan hari ini pun juga bisa menjadi satu pemasukan ya. Yang positif kamu bisa ambil, yang negatifnya kamu bisa perbaikin teman-teman gitu ya. Itu aja dari Sora untuk hari ini. Kita coba lihat ya zodiaknya. Ada Aquarius, Leo, Pisces, Taurus, Sagittarius, Cancer, Taurus lagi, dan ada Sagittarius. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri ya. Ini lebih kuat astrologi kamu pastinya ya. Dan sekarang kita coba alfabetnya. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan ya. Ini lebih banyak kamu sih, kalau Sora di sini mungkin lebih banyak kamu ya. Tapi kalau ada inisial dia juga bagus, artinya memperkuat. Oke? Dan teman-teman yang kepingin untuk tahu jalan hidup, silakan baca Bazi. Atau teman-teman yang kepingin personal reading, baik online, mau ketemu sama Sora juga bisa. Atau kamu pingin belajar sama Sora baca juga bisa. Mau belajar otodidak sendiri, beli kartunya lalu baca sendiri di Sora juga bisa. Mau dibikinin video seperti di YouTube ini juga bisa banget teman-teman ya. Semua bisa di Sora Tarot. Ya, berbayar pastinya ya teman-teman. RGFO GAUO EIZV SICNUZ 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora and Tarot. Dan jangan lupa Sora tunggu booking dan personal readingnya. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.